Di sebuah gang sempit yang selalu ramai suara anak-anak bermain dan aroma masakan bercampur dari dapur-dapur rumah kontrakan, tinggallah sebuah keluarga kecil. Bima, anak laki-laki berusia 8 tahun, bersama ayah dan ibunya. Bima adalah anak yang ceria. Hidupnya sederhana, tapi matanya selalu berbinar saat bercerita tentang pahlawan robot dari kartun yang ia tonton tiap sore. Baginya, dunia itu hanya berisi sekolah, teman sebaya, dan mimpi menjadi sekuat robot kesayangannya. Ia tak pernah benar-benar mengerti mengapa kadang uang jajan yang ia terima berbeda jumlahnya, atau kenapa baju seragamnya kerap ditambal. Ayahnya, Bapak Hardi, dulu bekerja di sebuah pabrik besar. Namun beberapa minggu terakhir, ia lebih sering berada di rumah. Senyumnya tetap hangat, tetapi ada sorot lelah di matanya. Diam-diam, ia merasa gagal karena tidak bisa lagi membawa pulang gaji tetap setiap bulan. Meski begitu, ia selalu berusaha menyembunyikan kegelisahannya di depan anaknya. Ibu Lastri, sebaliknya, adalah sosok yang tegar. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi dengan telur dadar tipis, atau sayur bening dengan tempe goreng. Dengan tangannya yang cekatan, ia menambal celana Bima yang robek karena terlalu sering dipakai main bola. Ketika Bima bertanya kenapa bajunya berbeda dengan teman-temannya yang baru, ia hanya tersenyum. Nanti kalau ibu sempat, kita beli yang baru ya, nak. Meski rumah kontrakan mereka sempit, hanya berisi 2 kamar dengan dinding tipis, ada kehangatan yang sulit ditukar dengan apapun. Suara tawa Bima, senyum lembut Lastri, dan pelukan canggung Hardi masih mengisi ruangan itu. Namun, di baliknya, ada rasa cemas yang perlahan membesar. Bagaimana mereka bisa bertahan jika hari-hari sulit ini berlanjut? Dan di tengah keceriaan masa kecil Bima yang polos, awan kelabu sudah mulai menggantung di langit keluarga kecil ini. Awan yang sebentar lagi akan menguji seberapa kuat mereka bisa bertahan bersama. Sore itu, seperti biasa, Bima duduk di lantai ruang tamu, menatap televisi kecil berbingkai kayu. Tiba-tiba, layar dipenuhi cahaya warna-warni. Seorang anak laki-laki di iklan berseru penuh semangat. Robot Titan 9. Bisa berubah jadi pesawat, punya lampu, suara, dan roket yang bisa ditembakkan. Edisi terbatas. Miliki sekarang juga. Mata Bima langsung membesar. Robot itu tanpa hidup, begitu gagah, persis seperti pahlawan yang sering ia bayangkan dalam mimpi-mimpinya. Seakan-akan Titan 9 bisa melindunginya dari apapun. Keesokan harinya di sekolah, semua anak membicarakannya. Kalian lihat iklan Titan 9 nggak? Kata seorang teman. Rian udah punya, loh. Sahut yang lain. Rian, anak paling kaya di kelas, berdiri di tengah kerumunan dengan bangga. Ia mengeluarkan Titan 9 dari tasnya. Robot itu berkilau, lampunya berkedip, suaranya menggelegar saat tombolnya ditekan. Semua mata terpaku. Bima ikut melihat dari kejauhan. Ada rasa iri yang tiba-tiba tumbuh di dadanya, bercampur dengan kekaguman. Titan 9 bukan lagi sekadar mainan baginya. Itu adalah kunci untuk diterima, untuk bisa bergabung dalam lingkaran teman-temannya yang kini sibuk memuja-muja Rian. Di kepalanya, Bima hanya punya satu keinginan, robot Titan 9 untuk ulang tahunnya yang ke-9. Malamnya, sebelum tidur, Bima menatap langit-langit kamar sempitnya. Bu, kalau ulang tahun nanti, aku boleh minta hadiah, nggak? Tanyanya pelan. Lastri, yang sedang menyiapkan baju untuk esok hari, tersenyum lembut. Tentu boleh, nak. Kamu mau apa? Mata Bima berbinar penuh harapan. Aku mau robot Titan 9. Lastri terdiam sejenak. Senyumnya perlahan memudar, berganti dengan tatapan yang penuh kebingungan. Ia tahu mainan itu harganya tidak murah, bahkan hampir sama dengan uang belanja seminggu. Namun ia tak tega mematahkan semangat anaknya. Ya, nanti kita lihat, ya, jawabnya, berusaha terdengar ringan. Bima mengangguk polos, lalu memeluk ibunya. Makasih, Bu. Aku janji nggak minta apa-apa lagi. Lastri hanya bisa mengusap kepala anaknya sambil menyembunyikan resah di dalam hati. Di ruang sebelah, Hardi mendengar percakapan itu.
Ia menatap lantai, merasa sesak. Bagaimana mungkin ia bisa memenuhi keinginan sederhana anaknya, jika bahkan untuk membayar kontrakan bulan depan saja masih bingung? Dan sejak malam itu, Titan 9 bukan lagi sekadar mainan di layar televisi. Ia menjadi obsesi kecil yang mulai mengubah ritme kehidupan keluarga ini. Obsesi yang akan menguji cinta, pengorbanan, dan batas kesabaran mereka. Sejak hari itu, setiap pulang sekolah, Bima selalu membawa cerita baru tentang robot Titan 9. Yah, Rian bawa lagi ke sekolah. Semua anak pada mainin bareng. Katanya, kalau lampunya dinyalain bisa nyala warna biru sama merah. Keren banget, yah. Hardi hanya tersenyum kaku, meski hatinya terasa perih. Setiap kali Bima bicara tentang robot itu, luka di dalam dirinya makin terasa dalam. Ia sudah kehilangan pekerjaan, dan kini, bahkan untuk membahagiakan anak semata wayangnya pun ia merasa gagal. Suatu sore, Bima pulang membawa brosur dari toko mainan. Kertasnya agak kusut, tapi gambar Titan 9 terlihat jelas dengan tulisan harga di bawahnya. Hardi membaca angka itu, dan dadanya langsung sesak. Jumlahnya hampir sama dengan setengah dari uang kontrakan rumah. Yah, aku cuma mau ini aja pas ulang tahun. Boleh, kan? Bima menatap dengan mata penuh harapan. Hardi terdiam. Ia ingin berkata jujur, ingin menjelaskan bahwa keadaan sedang sulit. Tapi begitu melihat tatapan polos anaknya, kata-kata itu hilang. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang menekan. Dalam momen kelemahan, ia mengangguk. Iya, nak. Nanti ayah usahakan untuk ulang tahunmu. Wajah Bima langsung berseri-seri. Ia memeluk ayahnya erat. Seakan-akan Titan 9 sudah ada dalam genggamannya. Terima kasih, yah. Aku tahu ayah pasti bisa. Namun, di balik pelukan itu, Hardi merasa dadanya makin hampa. Ia telah mengucapkan janji yang mungkin mustahil ditepati. Hari-hari berikutnya, Hardi bekerja apa saja yang bisa ia temukan. Pagi-pagi ia ikut sebagai kuli bangunan, siang menjadi kuli angkut di pasar, malam terkadang menarik ojek seadanya. Tangannya mulai kapalan, punggungnya sakit, dan tidurnya hanya sebentar. Tapi meski begitu, uang yang terkumpul selalu habis untuk kebutuhan pokok. Beras, minyak, uang sekolah Bima. Malam-malam yang sepi menjadi saksi. Hardi sering duduk di ruang tamu sendirian, memandangi brosur Titan 9 yang diletakkan Bima di atas meja, seakan robot itu terus menatapnya dengan sinis, mengingatkan pada janji yang sudah terucap. Semakin dekat hari ulang tahun Bima, semakin berat beban itu terasa. Hardi mulai kehilangan harapan. Ia merasa terjepit antara kenyataan pahit dan janji yang tak seharusnya ia ucapkan. Dan di balik semua itu, satu perasaan terus menghantui, harga dirinya sebagai seorang ayah. Ia takut anaknya melihatnya sebagai sosok yang lemah, tak mampu memenuhi keinginan kecil seorang bocah 8 tahun. Hardi tak tahu, janji sederhana itu akan menjadi titik balik dalam hidup mereka. Sehari sebelum ulang tahun Bima, Hardi duduk lama di tepi ranjang, menatap uang lusuh yang ada di genggamannya. Jumlahnya bahkan tak cukup untuk membeli sepasang sepatu bekas. Apalagi Titan 9 yang harganya selangit. Tapi ada suara di dalam hatinya yang terus berbisik. Bima harus tersenyum di ulang tahunnya. Aku sudah janji. Dengan langkah berat, ia berangkat ke mal. Jarang sekali ia masuk ke tempat semewah itu. Lampu-lampu terang, lantai mengilap, dan anak-anak yang berlarian dengan tas belanja penuh barang baru membuatnya merasa asing, seperti orang yang salah tempat. Namun begitu melihat etalase toko mainan, napas Hardi tercekat. Di sana, Titan 9 dipajang megah di balik kaca. Lampunya berkelip, suaranya sesekali terdengar dari tombol demo. Itu persis seperti yang diceritakan Bima berulang kali, impian kecil yang kini terasa begitu jauh. Saat ia terpaku, pandangannya tertuju pada seorang ayah lain. Dengan santai, lelaki itu merogoh dompet, membayar Titan 9 tanpa pikir panjang. Anaknya tertawa riang sambil mengangkat robot itu tinggi-tinggi. Adegan sederhana itu menusuk jantung Hardi. Ia merasa dadanya kosong. Seharusnya itu aku. Seharusnya aku bisa bikin Bima bahagia begitu.
Air matanya hampir pecah. Tapi genggamannya pada uang receh di sakunya hanya membuat kenyataan semakin pahit. Ia tahu mustahil bisa membelinya dengan cara biasa. Detik itu, pikirannya berkabut. Rasa putus asa menelan logika. Satu-satunya yang ia lihat hanyalah janji yang telah ia ucapkan. Janji yang tidak boleh patah. Saat penjaga toko sibuk melayani pembeli di sisi lain, Hardi bergerak. Dengan tangan gemetar, ia menarik perlahan satu kotak Titan 9 dari rak bawah. Keringat dingin membasahi punggungnya. Jantungnya berdegup begitu keras seolah akan pecah. Ia selipkan kotak itu ke dalam jaket lusuhnya, lalu menunduk, melangkah cepat ke arah pintu keluar. Setiap langkah terasa berat. Setiap detik terasa seperti seabad. Ia tak berani menoleh ke belakang. Dan ketika melewati ambang pintu toko, napasnya tercekat. Untuk sesaat, ia merasa seperti seorang penjahat, tapi juga seperti seorang ayah yang rela melakukan apapun demi melihat senyum anaknya. Malam itu, Hardi pulang dengan langkah gontai. Jaketnya terasa berat bukan karena Titan 9 di dalamnya, tapi karena rasa bersalah yang menyesakkan dada. Namun ketika ia membuka pintu rumah kontrakan, semua beban itu seakan lenyap saat melihat wajah anaknya. Bim. Hardi menyodorkan kotak besar itu. Tangannya gemetar. Selamat ulang tahun lebih awal, Nak. Bima menoleh. Matanya langsung membesar. Ayah, ini Titan 9? Serunya terkejut, sebelum berlari memeluk ayahnya erat-erat. Terima kasih, Ayah. Ayah pahlawan terbaikku. Pelukan itu membuat Hardi nyaris tak mampu menahan tangis. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa menjadi ayah yang sesungguhnya. Bukan orang gagal, bukan lelaki yang kehilangan pekerjaan, melainkan pahlawan di mata putranya. Bima segera membuka bungkus kotak dengan tangan kecilnya yang gemetar oleh kegembiraan. Suara robot itu bergema di ruang sempit mereka. Lampunya berkelip. Senyum Bima mengembang, begitu tulus, begitu murni, membuat seluruh pengorbanan terasa layak. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sekejap. Tuk, tuk. Tuk! Ketukan keras di pintu membuat suasana hening seketika. Lastri membuka dengan gugup, dan di sana berdiri dua polisi bersama seorang satpam mal. Pak Hardi, salah satu polisi berkata dengan tegas, Anda kami tangkap atas dugaan pencurian. Darah Hardi seakan berhenti mengalir. Ia menoleh ke Bima, yang masih memeluk Titan 9, kebingungan. Yah, apa maksudnya mereka? Suara kecil itu bergetar. Lastri menutup mulutnya. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Polisi melangkah masuk, meraih tangan Hardi, dan memborgolnya di depan keluarganya. Borgol besi beradu keras, seolah memecah kebahagiaan yang baru saja tumbuh. Tidak! Jangan ambil ayahku! Bima berteriak, berusaha mendekat, tapi ibunya memeluknya erat. Titan 9 di tangannya kini terasa dingin. Berat, seolah-olah bukan lagi mainan, tapi beban. Hardi menunduk, mencoba tersenyum meski air mata jatuh di pipinya. Ia menunduk ke arah anaknya dan berbisik, lirih namun jelas. Jaga mainannya baik-baik, Nak. Ayah sayang Bima, selalu. Kalimat itu menjadi yang terakhir, sebelum ia digiring keluar rumah dengan tangan terborgol. Dan di ruang tamu kecil itu, Bima berdiri terpaku, memeluk Titan 9 erat-erat. Mainan impiannya kini berubah menjadi saksi kejatuhan keluarganya. Hadiah terakhir dari seorang ayah yang rela mengorbankan segalanya demi senyum anaknya. Vonis dijatuhkan, 1 tahun penjara. Hardi hanya bisa menunduk saat hakim mengetukkan palu, sementara Lastri menangis di kursi pengunjung. Bima tidak dibawa ke persidangan, tapi kabar itu cepat menyebar. Gang sempit tempat mereka tinggal penuh dengan bisik-bisik. Kasihan, anaknya masih kecil. Ya, gimana? Bapaknya pencuri. Kata-kata itu menusuk telinga Lastri setiap kali ia keluar membeli sayur. Di sekolah, Bima menanggung luka yang lebih berat. Teman-temannya tak lagi memanggilnya untuk bermain kelereng atau sepak bola. Sebaliknya, mereka menuding sambil tertawa. Itu dia. Anak pencuri. Hati-hati, entar barangmu hilang. Bima menunduk. Wajahnya panas.
Setiap ejekan membuat dadanya sesak. Lambat laun, ia berhenti bermain di luar. Pulang sekolah, ia langsung masuk kamar, menutup pintu rapat-rapat. Di bawah tempat tidurnya, Titan 9 tergeletak dalam kotak yang mulai berdebu. Robot yang dulu ia dambakan, yang sempat membuatnya merasa bahagia, kini hanya membawa rasa sakit. Setiap kali tanpa sengaja matanya tertuju pada kotak itu, bayangan borgol di tangan ayahnya muncul kembali. Suara tangisan ibunya terngiang di telinganya. Suatu malam, saat lampu sudah dipadamkan, Bima menarik kotak Titan 9 keluar. Ia memeluknya sebentar. Lalu air mata jatuh di pipinya. Kalau bukan karena aku, ayah nggak mungkin masuk penjara, bisiknya. Robot itu bukan lagi pahlawan dalam imajinasinya. Ia telah berubah menjadi monumen rasa bersalah. Sebuah pengingat bahwa keinginan kecilnya telah menghancurkan keluarganya. Dan sejak hari itu, Titan 9 tersembunyi di bawah ranjang, terkubur dalam diam bersama luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Waktu berjalan cepat. Robot Titan 9 yang dulu jadi pusat dunia Bima kini tersimpan rapat di sebuah kardus lusuh di bawah ranjang, terbungkus kain agar tidak terlihat. Mainan itu bukan lagi sumber kebahagiaan, melainkan pengingat bisu tentang pengorbanan ayahnya. Bima kini berusia 15 tahun. Tubuhnya mulai meninggi, wajahnya berubah, tapi sorot matanya tetap menyimpan luka masa kecil. Ia tumbuh sebagai anak yang pendiam, jarang berbicara lebih dari yang perlu. Namun di balik kesunyian itu, ada keteguhan yang jarang dimiliki anak seusianya. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, Bima sudah berjalan keliling kompleks sambil mengantarkan koran. Siang hari, selepas sekolah, ia membantu di warung tetangga dengan merapikan stok barang atau melayani pembeli. Uang yang ia kumpulkan tidak seberapa, tapi cukup untuk membantu meringankan beban ibunya. "Bima, kamu capek enggak, nak?" tanya Lastri suatu sore, melihat anaknya baru pulang dengan keringat bercucuran. Bima hanya tersenyum kecil. "Enggak, Bu. Kalau aku bisa bantu sedikit aja, rasanya lega." Di hatinya, Bima selalu membawa rasa bersalah yang dulu menekannya. Rasa bahwa karena dirinya, ayahnya kehilangan segalanya. Tapi kini, rasa itu telah berubah. Ia bertekad menjadikannya bahan bakar, alasan untuk terus berjuang dan menjadi lebih baik. Sesekali, ia bersama ibunya mengunjungi ayahnya di penjara. Ruang besi itu dingin dan penuh tatapan asing, membuat suasana pertemuan terasa canggung. Hardi biasanya duduk diam, menunduk, sementara Bima hanya bertanya seperlunya tentang kesehatan ayahnya. Ada banyak kata yang seharusnya mereka ucapkan, tentang rindu, tentang pengorbanan, tentang penyesalan. Namun kata-kata itu selalu tertahan di tenggorokan, digantikan oleh keheningan yang panjang. Meski begitu, di balik keheningan itu, ada sesuatu yang mengalir tanpa kata, kasih sayang. Pandangan mata Hardi yang penuh penyesalan, senyum kecil Bima yang berusaha menenangkan, dan genggaman tangan Lastri yang menautkan mereka bertiga. Bima tahu, keluarganya sudah hancur sekali, dan ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkan itu terulang lagi. Hari itu akhirnya tiba. Setelah setahun penuh menunggu, Pak Hardi melangkah keluar dari pintu besi penjara. Bajunya longgar, wajahnya lebih tirus, dan tatapannya jauh berbeda dari dulu. Bukan lagi tatapan penuh semangat seorang ayah pekerja keras, melainkan sorot mata yang kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah. Lastri menjemput dengan senyum yang berusaha ia paksakan, mencoba mengembalikan hangat yang dulu pernah ada. Bima, yang kini lebih tinggi dan lebih dewasa, berdiri kaku di samping ibunya. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk berlari dan memeluk ayahnya, tapi langkahnya tertahan. Di dalam rumah kontrakan yang sama, mereka berkumpul kembali sebagai keluarga, namun suasananya justru terasa asing. Keheningan seringkali lebih nyaring daripada percakapan. Pak Hardi lebih banyak duduk diam di kursi kayu, menatap lantai atau keluar jendela. Bahunya seolah memikul beban yang tak pernah bisa ia lepaskan. Setiap kali Bima hendak membuka mulut untuk berkata, "Maaf, Yah," kata itu tertahan di tenggorokan, membatu bersama rasa bersalah yang ia simpan bertahun-tahun. Pak Hardi pun demikian.
Hatinya ingin sekali meraih putranya, memeluknya, dan berkata, "Ayah tidak menyesal." Namun rasa malu mengekang. Ia merasa tidak pantas lagi disebut ayah, bukan setelah apa yang telah ia lakukan, bukan setelah semua rasa sakit yang ia tinggalkan. Maka hari-hari mereka berjalan dalam keheningan yang menyakitkan. Cinta di antara mereka masih ada, kuat dan utuh, tetapi terkubur di bawah puing-puing tragedi masa lalu. Bima sering memperhatikan ayahnya dari jauh. Ia ingin sekali menjembatani jarak itu, tapi yang ada hanyalah dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Dinding yang tidak bisa ditembus dengan kata-kata sederhana. Dan di balik semua keheningan itu, satu hal semakin jelas bagi Bima. Jika dinding itu tidak segera diruntuhkan, keluarganya akan selamanya terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik yang menemani Bima di kamarnya. Saat ia sedang merapikan tumpukan buku sekolah, tangannya menyentuh sesuatu yang keras di bawah ranjang. Ia menariknya keluar, sebuah kotak lusuh berdebu, dengan cat yang sudah memudar. Robot Titan 9. Mainan itu masih utuh, meski sudah lama terkubur. Bima menatapnya lama, dan tiba-tiba seluruh kenangan menyeruak. Senyum ayahnya saat memberikannya, tangis ibunya, borgol yang mengikat pergelangan tangan yang seharusnya membelai kepalanya dengan hangat. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Dengan membawa kotak itu, ia keluar menuju teras, tempat ayahnya duduk diam menatap kegelapan, seperti biasa. Bima meletakkan kotak robot itu di lantai, di antara mereka. Suaranya pecah, bergetar oleh rasa bersalah yang sudah lama ia pendam. "Maafkan Bima, yah. Seharusnya Bima nggak pernah minta ini. Semua ini terjadi karena Bima." Pak Hardi terhenyak. Matanya menatap robot itu, lalu beralih pada wajah putranya yang berlinang air mata. Selama ini ia menanggung malu, merasa sebagai ayah yang gagal. Tapi mendengar kalimat itu dari mulut anaknya, membuat hatinya hancur sekaligus terbuka. Dengan suara parau, Hardi berbisik, "Oh, nak, bukan salahmu. Tidak pernah salahmu." Ia meraih bahu Bima, tangannya gemetar. Semua keputusan itu ayah yang buat. Ayahnya. Ayah hanya ingin lihat kamu bahagia, meski sebentar saja. Ayah pikir itu tugas ayah, memberi kamu sesuatu yang ayah sendiri nggak mampu wujudkan dengan cara yang benar. Bima terisak, lalu membenamkan wajahnya di dada ayahnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, pelukan itu hadir kembali, erat, penuh luka, namun juga penuh cinta. Malam itu, keheningan yang selama ini membelenggu mereka pecah. Dinding tak kasat mata yang memisahkan ayah dan anak runtuh, digantikan oleh air mata, pelukan, dan kata-kata sederhana yang akhirnya menemukan jalannya. Pengakuan, pengampunan, dan cinta. Hari-hari berikutnya tidak lagi dipenuhi keheningan. Ayah dan anak itu mulai belajar bicara, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan mendengarkan. Malam-malam di teras kini diisi dengan percakapan sederhana, tentang sekolah, tentang pekerjaan, atau sekadar tentang hujan yang turun sore tadi. Bima merasakan sesuatu yang baru, beban di dadanya perlahan terangkat. Ia tidak lagi melihat ayahnya sebagai sosok yang rusak oleh masa lalu, melainkan sebagai pria yang berjuang dengan caranya sendiri. Sementara itu, Pak Hardi menemukan keberanian untuk kembali memandang putranya, bukan dengan rasa malu, melainkan dengan cinta yang tulus. Suatu hari, mereka berdua duduk kembali di ruang tamu, menatap kotak robot Titan 9 yang telah menemani mereka selama bertahun-tahun, sebagai saksi luka, sekaligus jembatan menuju pemahaman. "Bagaimana kalau kita jual saja, nak?" kata Hardi pelan. Bima menatap ayahnya, lalu tersenyum. "Iya, yah. Biar kita nggak terus-terusan diikat sama masa lalu." Robot itu akhirnya berpindah tangan kepada seorang kolektor. Uang yang didapat memang tidak banyak, tapi bagi mereka, itu bukan sekadar transaksi. Itu adalah simbol, melepaskan beban lama, dan menapaki jalan baru. Tahun demi tahun berjalan. Bima, dengan ketekunan dan kerja keras, berhasil mendapatkan beasiswa ke sekolah kejuruan. Senyum bangga terpancar di wajah Hardi saat melihat anaknya berdiri dengan seragam baru, membawa buku-buku tebal,
dan berjalan tegap menapaki masa depan. Kini mereka bekerja bersama di sebuah bengkel kecil di ujung gang. Bau oli dan suara mesin menjadi irama baru dalam hidup mereka. Penghasilan mereka memang tidak besar, tetapi cukup untuk makan, cukup untuk hidup, dan yang terpenting, cukup untuk membuat mereka merasa utuh kembali. Di bawah cahaya lampu bengkel yang redup, Pak Hardi menepuk bahu Bima. "Kamu sudah bikin ayah bangga, Nak." Bima tersenyum lebar, dengan tangan yang sudah terbiasa memegang kunci Inggris. Dan Bima akan terus bikin ayah bangga. Mereka bukan lagi keluarga yang diukur oleh apa yang ada di etalase toko mainan. Mereka adalah keluarga yang menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, dalam kerja keras, dan dalam cinta yang sudah ditempa oleh pengorbanan, rasa sakit, dan akhirnya, pengampunan.